Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Wahai yang menggenggam setiap hati, jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami ya Allah, menambah amal soleh kami, membuat Engkau ridho kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, insya Allah hari ini akan pulang berlibur selama 3 pekan. Adik-adik akan pulang dan adik-adik akan mengetahui kualitas diri kita pada waktu nanti di rumah, istiqomah atau tidak. Kalau di sini ada yang menjaga dengan aturan yang cukup ketat, harus bangun tahajud, ke masjid, ngaji, zikir, lisan harus dijaga, BRTT, TSP, 3SA, banyak aturan. Di rumah adik-adik mungkin sudah ada aturan juga, tapi adik-adik akan tahu bahwa adik berubah karena aturan atau karena sudah mendarah daging ingin menjadi orang yang berubah walaupun tidak dalam lingkungan yang mengharuskan kita berubah. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah, amalan apakah, ayyul a'mali afdalu, amal yang paling utama. Ini adik-adik pesannya 3 ini ya. Ini hadis muttafaqun alaihi. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih. Amalan apa yang paling tinggi derajatnya? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi ini ranking tertinggi. Yang kedua, kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Apa ranking yang pertama? As-salatu ala waqtiha. Kedua, birrul walidain. 3, al-jihadu fi sabilillah. Ini PR-nya. Adik-adik, seberapa banyak nol itu tidak ada nilainya kecuali harus ada angka di depannya. Angka itu adalah sholat. Nolnya 6, 1 juta kalau ada satunya. Sekarang 0, 10 tidak ada angka di depannya, bernilai tidak? Mau melakukan amal apapun kalau tidak ada sholat berarti tidak ada nilainya. Adik-adik sekalian, jaga sholatnya. Sholat tepat waktu.
Telat makan bermasalah tidak? Telat tidur bermasalah tidak? Telat bayar hutang, telat masuk kelas, telat makan obat bermasalah. Dan sumber masalah yang sangat besar dalam hidup kita adalah telat sholat. Kenapa? Jawab semuanya. Kita ini ciptaan siapa? Yakin? Kita milik siapa? Kita hidup di bumi milik siapa? Siapa yang bisa menjamin rezeki kita? Siapa yang bisa menutupi aib dosa kita? Siapa yang bisa menghapuskan semua dosa? Siapa yang tahu apa yang terbaik yang kita? Ade-ade ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin. Tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita sekecil apapun tanpa izin. Makanya Allah adalah segala-galanya bagi kita. Tidak ada urusan yang melampaui urusan kita dengan Allah pencipta kita. Mengapa Allah menciptakan kita di dunia? Untuk apa? Apa dalilnya? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kita diciptakan Allah untuk beribadah. Dan salat itu tiangnya. Salat adalah zikir yang paling komplit. Berwudu, kita jarang zikir dalam wudu. Menghadap kiblat, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada tasbih, ada salam, ada solawat, ada ummul Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa yang diapit oleh dua sujud. Lengkap keperluan kita bisa terpenuhi. Maka wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Artinya pembuka pertolongan Allah kepada kita. Main-main dengan salat seperti bangunan tidak ada tiangnya, pasti roboh. Adik-adik, pastikan salat kita TBM. Apa TBM? Tepat waktu, berjamaah di masjid. Supaya sholat tepat waktu, apa kuncinya? Datang lebih awal. Cerdas sekali. Datang lebih awal. Ada yang datang sebelum azan, ada yang datang ketika azan, ada yang datang selesai azan. Mana yang paling utama? Kalau datang sebelum azan, kita bisa sholat sunnah terlebih dahulu, memuliakan masjid, tahiyatul masjid. Kita bisa memilih saf yang paling utama. Bacakan sebuah hadis ya, bagaimana hebatnya kalau kita. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Saking besarnya pahala mendengarkan azan dan menjawab azan. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyelenggarakan sholat pada waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Kalau tahu keutamaan, pasti kita akan sekuat tenaga berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak.
Tahu sendiri kan, sholat isya pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus, dan sholat subuh berjamaah pahalanya sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kita tidak akan kuatlah semalaman sholat terus menerus, tapi adik-adik seperti sekarang sholat di masjid berjamaah, insya Allah kalau ikhlas sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Ya, ilustrasinya kalau kita meninggal malam hari dan kita istiqomah sholat berjamaah, semoga kita meninggal seperti meninggal dalam keadaan sholat. Ya, luar biasa. Jadi keutamaan datang ke masjid lebih awal, bisa milih saf, bisa tahiyatul masjid. Yang paling utama bagi lelaki, safnya di mana? Paling depan. Ini yang kedua, maaf, nggak ketandingan yang depan tuh. Yang ketiga, kalah oleh yang paling depan. Maaf ya, yang paling belakang berpahala juga, tapi beda nanti nasibnya dengan yang selalu mencari saf yang paling depan. Dulu waktu masih muda diajari oleh ulama untuk cari saf yang paling depan, jangan tertinggal takbir imam 40 hari. Waktu itu 40 hari riadohnya. Jangan ketinggalan takbiratul ihram, takbir pertama ya. Kalau batal, ulangi lagi. Itu dek, lagi naik angkot, wah sebentar lagi adzan, berhenti, cari masjid supaya tidak tertinggal, karena akan dibebaskan dari sifat munafik, katanya begitu dulu dari guru. Lalu ada mendengar ceramah seorang ulama yang punya anak 3, pokoknya kamu 40 hari jangan ketinggalan takbir imam. Ini ulama memberi nasihat ke sebuah keluarga, anaknya 3 lelaki. Dengar adik-adik, ini penting sekali. Sesudah 40 hari bebas mau sholat mau tidak, mau ke masjid atau tidak, pokoknya 40 hari jangan tinggalkan takbiratul ihram. Apa yang terjadi sesudah 40 hari? Salah satu anak menjadi berubah akhlaknya, sangat baik, sangat santun, cerdas, soleh. Kata ulama tersebut, oh engkau istiqomah. Ini dilihat lagi, yang ini agak tidak stabil ke masjidnya sesudah itu. Oh berarti engkau masih bolong-bolong. Yang ini akhlaknya kurang baik. Ada salah satu di antara anak itu, tidak disebutkan 1, 2, 3-nya. Berarti engkau tidak serius ke masjidnya, lebih banyak tidak ke masjidnya. Ditanya bagaimana bisa tahu, padahal yai tidak pernah lihat kami ke masjid atau tidak. Karena kalau istiqomah ke masjid berjamaah, niscaya Allah akan merubah akhlakmu. Berubah Allah melihat siapa yang jalan ke masjid subuh jam 4:04 sudah ke masjid berwudu dingin. Allah sangat menyukai orang yang mau berbuat yang terbaik yang Allah suka. Adek, maling aja ada yang jam 2 malam itu ya mengendap-endap. Itu maling, hanya cari kejahatan, kita cari keridhaan Allah. TBM apa artinya? Tepat waktu berjamaah di masjid. Wudunya di masjid atau di rumah? Di rumah.
berwudunya di rumah. Selain itu disunahkan begitu, juga mengurangi pengeluaran masjid sekuat tenaga. Kalau wudu dari rumah, usahakan sebelum wudu bersih-bersihnya di rumah, maksudnya buang airnya di rumah aja supaya meminimalisir pengeluaran masjid. Paham? Kan kalau kita wudu di masjid, masjid keluar biaya. Kalau kita buang kotoran di masjid, masjid bisa nambah tidak biayanya lah, biaya atau nambah kotor. Usahakan minimalisir kecuali darurat saja. Datang ke masjid lebih awal, usahakan bawa uang. Punya uang tidak? Nanti kalau dikasih jajan atau tabungan, jangan disimpan semua. Jangan disimpan buat urusan dunia. Karena setiap tempat sholat ini, adik-adik perhatikan, setiap tempat sholat itu ada kosnya, ada biayanya. Biaya listrik, biaya kebersihan, biaya air, biaya perawatan. Setiap tempat sholat kita itu tidak gratis aslinya. Kalau kita ke masjid, kita dapat pahala, kita tidak mengeluarkan uang. Oh, kita ditanggung orang. Ini tidak boleh. Sedekah semampunya, ya. Saya tidak punya uang buat sedekah. Punya tenaga, sapu masjidnya. Kita datang ke masjid, jangan hanya datang sholat pulang, jangan. Tambah, karena dengan adanya masjid kita sudah dapat pahala, dapat kemudahan berbuat sesuatu. Santri ingat ya, di sini lihat sendal rapi semuanya. Nanti adik-adik kalau ke masjid di tempat tinggal masing-masing, jangan masuk ke dalam sebelum merapikan sendal. Kalaupun tidak mungkin semua, minimal 5, 7, 9. Wah, yang lain gak ada yang peduli, kita yang peduli. 15 hari merapikan sendal, lihat nanti hasilnya. Ada di sebuah masjid berantakan. Terus masa kita diam saja? Kita di sini rapikan saja, balikan, tata. Nanti orang yang keluar dari masjid lihat, sendal saya rapi, asik nih, enak. Nanti datang lagi tetap tidak rapi, balikan lagi. 15 hari kita libur, gak apa-apa, balikin sendal. Lihat nanti ya, hari ke-15 berubah atau tidak. Insya Allah orang akan malu syariatnya dan akan menyesuaikan. Adik-adik ke masjid sedekah, merapikan sendal. Siap atau siap? Yang ngantuk berminat ke kolam berarti ya. Hop. Kesempatan sesudah ini yang ngantuk boleh ngantuknya di kolam. Tidak pakai marah, adik-adik boleh milih ya. Kalau mau milih ngantuk, tidak ketahan, berarti silakan berdiri di kolam. Galak atau tidak? Tadi sudah diberi kesepakatan, sama-sama berjuang ya. Siap ini merapikan sendal masjid? Kalaupun kita masuk ke toilet masjid, ingat baik-baik. Kalau buang air kecil, apalagi BAB, tidak boleh keluar dari toilet kecuali gosek WC-nya. Siap? Gosek WC-nya, kalau perlu sikat pinggir-pinggirnya, dielap, lihat di atas ada sarang laba-laba atau tidak, bantu bersihkan. Kalau ada lampu masjid, lampu toilet yang mati, bilang sama orang tua. Kalau masih punya tabungan, keluarkan tabungan, beli lampu, ganti. Selama lampu itu nyala, insya Allah kita dapat pahala. Jangan jadi beban. Ingat tekad kehormatan kita, pantang jadi beban. Kita datang ke masjid
Jangan sampai kita hanya enak sholat, dapat pahala sendiri tanpa berbuat sesuatu. Jangan. Kita sudah sepakat, pantang hidup jadi beban. Siap? Mana suaranya? Lanjut. Nyapu. Tidak boleh meninggalkan sampah apapun. Meninggalkan sampah tidak pada tempatnya, apa artinya? Jawab, zolim. Rapikan masjid. Kalau ada sajadah bekas orang kurang rapi, kita yang rapikan. Jangan keluar dari masjid kecuali lihat rak Quran. Kalau Qurannya kurang rapi, kita yang rapikan. Tanpa harus diposting, tanpa harus menunggu orang lain tahu dan lihat dan memuji. Tidak. Kita lakukan semua ini sebagai syukur kita ke Allah dimudahkan dekat masjid.